Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pesan-pesan Simbah kalau kita hadir dalam suatu forum kan harus kita menyapa yang hadir, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Malaikat juga harus kita sapa gitu kan. Arek-arek Maya apa kabar? Intel yang di bawah pohon apa kabar? Karena biasanya nggak jauh-jauh dari ada Rocky Gerung ada intelnya itu. Biasanya pakai topi. Oke, saya memperkenalkan diri sebagai tim ahli dari paslon nomor 2, Mas Gibran gitu ya. Kemarin saya sampaikan bahwa tadi yang pemilihnya Anies tenang dulu gitu. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa memang saya bilang sama timnya Gibran itu bahwa retorika yang paling terpuji adalah diam. Dan retorika yang paling terpuji adalah diam ketika kata-kata sudah tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, diamini sama nggih gitu katanya. Tapi sebenarnya secara logik probabilitasnya bisa kita ukur semakin dia sedikit bicara, maka kesalahannya juga akan semakin sedikit. Tapi kalau sudah sedikit bicara masih salah juga berarti itu memang 78,4 tadi gitu ya. Gitu. Akhir-akhir ini saya memang agak sebel juga sama Amin gitu. Ya terus gelap, terus terang. Sebel sama Amin karena akhir-akhir ini mengganggu konsentrasi saya dalam beribadah. Jadi nggak husuk gitu. Karena setiap kali walabdolin Amin, ngose gitu. Wah, Amin terus gitu kan. Tadi dijawab teman-teman pada sehat, semuanya sehat, amin. Ada yang jawab kobul katanya. Wah. Tapi kalau secara syariat ketika kita walabdolin amin diganti kobul katanya ya kata MUI haram gitu kan. Ya, kita dipaksa untuk menjadi pendukungnya amin semuanya nampaknya. Tapi pertanyaan saya ini to the point bahwa di dalam kontestasi pemilu nanti tahun 2024 itu kan memang kita harus selektif. Saya terus terang bahwa sebelumnya memang tidak noblos itu golongan putih. Ya, enggak, ya. Saya belum punya alasan kenapa saya harus memilih yang kemarin gitu ya. Sama seperti hari ini juga saya sama, belum punya alasan kenapa saya harus memilih di antara yang ketiganya itu. Karena bagi saya jangkauannya terlalu jauh. Kalau kita noblos pilihan lurah gitu ya, kita tahu, oh itu tetangga kita. Setidak-tidaknya konsistensi menyengsarakan rakyat. Konsistensinya itu bisa kita lihat selama bertahun-tahun. Oh, itu Pak Abu memang orangnya dermawan gitu. Bisa kita ukur selama tidak dalam masa kampanye saja gitu. Artinya dalam 10 tahun ke belakang itu bisa kita ukur. Nah, kalau Ganjar, Anies dan Prabowo nggak bisa kita ukur gitu. Gimana kita cara mengukurnya? Itu ini pertanyaan saya. Jadi saya pertanyaan satu, nanti ada saran juga ya. Karena kan kita dipaksa untuk katanya tidak biar ndak ngambil kucing dalam karung kan kita harus memilih. Kalau kita berbicara mengenai debat kemarin ya apa yang bisa kita ukur dari ketiganya itu gitu. Terus kemudian ya kalau kata bahasanya Bang Rocky, kalau berbicara dengan pemimpin atau politisi jangan diukur dari kata-katanya, tapi dari policy, dari kebijakannya gitu. Tapi melihat dari kebijakan-kebijakannya ya masih sama aja kan kita hari-hari ini kayak gini itu. Nah, pertanyaannya metode apa yang harus kita pilih setidaknya agar bisa mendekati lah ketiga paslon ini biar nggak kucing dalam karung itu tadi gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saran gitu. Bagaimana kalau kenduri cinta ini ya undanglah 3 calon presidennya itu. Biar ya kalau KPU kan walaupun sudah tersegel pertanyaan-pertanyaannya saya yakin itu udah
ya bocor semua lah ketiga-tiganya gitu. Kalau di sini kan nggak mungkin bocor. Arek-arek yang ceplas-ceplus, situ kan ya rasa no gitu KC gitu kan. Nah, tapi saya yakin juga Gibran nggak akan datang kan. Ya maksudnya kalau bisa diikhtiarkan nih dari KC sudah nampaknya sudah punya power untuk mengundang ketiganya. Untuk kemudian teman-teman Kenduri Senta bisa kasih pertanyaan yang ngasoni tadi gitu kan. Gitu, pertanyaannya udah bisa ditangkap ya. Satu itu, yang kedua adalah saran tadi. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Saya langsung respon sarannya. Namanya siapa Mas? Namanya siapa? Namanya Mas? Mas Hakim. Untuk sarannya sudah saya respon dan sudah saya lakukan, sudah saya tweet barusan. Ya. Silakan retweet biar didengar oleh mereka untuk datang ke sini, gitu ya. Jadi memang itu salah satu rencana kita di bulan Januari nanti, kita akan undang mereka. Perkara datang atau enggak ya urusan mereka gitu kan. Yang penting kan kita sudah mengundang, seperti yang tadi Mas Abrak sampaikan bahwa ini forum terbuka. Ya, tidak terima dengan gagasan-gagasan di sini, datang ke sini, bantah sendiri, debat di sini gitu ya. Ketemu langsung dengan kita di sini gitu loh. Kita tadi seperti yang disampaikan Mas Abrang bahwa kita tidak benci personnya, ya, tapi fungsionalitasnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita benci kepada personnya gitu ya. Oke, silakan Mas Adi. Ya, nggak cuman pesannya Mas, nanti siapapun yang membantu retweet KC, pastikan ada hashtagnya tidak ada yang bawa telur Mas ya. Takutnya, monggo yang mau merespon dulu Mas Fahmi dari Jadi narasumber. pertanyaannya tadi cuma satu. Metodenya bagaimana untuk memilih nanti dari tiga itu? Bung Rocky. Bung Rocky. Oke. Siapa nama kamu tadi? Hakim. Hakim. Agil. Oh Agil. Saya harus jawab Agil atau harus jawab Intel di bawah pohon? Oke, betul tadi bahwa kita disodorkan sesuatu yang sudah jadi tanpa kita ikut memasak. Tiga capres itu. Saya, Faisal Basri, semua yang ada di sini itu ingin supaya di awal ada garis start yang sama, yaitu 0% presidential threshold itu. Tapi nggak jalan. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi itu ditolak dengan argumen dungu. Oke. Jadi dari awal barrier to entry itu udah dipasang. Hanya mereka yang lolos 20% yang boleh mencalonkan. Padahal konstitusi kita nggak bilang begitu. Apa ada threshold? Ada. Yaitu 50 plus 1%. Presiden terpilih bila dia memenangkan 50 plus 1%. Itu syarat keterpilihan presiden. Bukan syarat untuk mencalonkan diri jadi presiden. Bedanya di situ. Jadi konstitusi cuma mengatur siapa yang menang jadi presiden, bukan siapa yang mau mencalonkan diri jadi presiden. Setiap orang berhak mencalonkan diri, nggak boleh ada threshold dalam sistem presidensial. Itu dasar pertama. Lalu apa metodologinya? Karena diusulkan oleh lembaga survei, lalu kita sibuk membahas elektabilitas. Padahal buat jadi pemimpin bukan cuma jumlah suara, tetapi etik dia apa itu, konsistensi dia di dalam soal etika. Maka saya pasang filter pertama bukan elektabilitas tapi etikability, etikabilitas atau moralitas. Kan dia mesti lewat sensor itu dulu. Apakah calon pemimpin kita itu dealer atau leader? Dasarnya jelas itu. Apakah calon pemimpin itu pernah membohongi mak-mak? Kan itu syarat etikanya ada di situ. Baru diuji syarat kedua, intelektualitas tuh. Karena tadi betul bahwa pemimpin kita itu akan bergaul dengan pemimpin dunia. Dia bukan sekedar memimpin Indonesia, tapi memimpin upaya untuk menghijaukan bumi. Maka dia mesti do speak environmental ethics. Itu intinya. Baru kalau dia lewat filter etikabilitas, lolos filter
intelektualitas, baru kita izinkan elektabilitasnya diuji lewat survei. Kan hanya itu dasarnya. Supaya ada logika di dalam pembuatan kebijakan. Contoh tadi Pak Faisal Basri bilang, siapa yang bilang angka harapan hidup kita dari, Faisal bilang dari 70 turun ke 67 tuh. Kalau angka harapan hidup masyarakat ini turun dari 70 ke 60, turun dari 70 ke 67, makin diperlukan bukan kereta cepat, tapi kereta jenazah. That's the logic sih kan. Kan itu logikanya kan, lebih banyak orang meninggal kok. Kalau indeks harapan hidup itu turun dari 70 ke 67, yang diperlukan bukan IKN, tapi TPU. Tempat pemakaman umum. Begitu public policy mesti dibuat dasarnya tuh. Tapi itu udah terjadi dan kita seolah-olah berharap bahwa itu bisa dikembalikan. Nggak bisa itu. Jadi mesti ada radical break untuk mengatakan bahwa kita ingin Indonesia yang berpikir, dituntun kembali oleh Indonesia yang berpikir. Di forum semacam ini memang dimaksudkan untuk menguji seseorang mampu berpikir apa tidak. Dan itu bukan sekedar debat di depan di atas panggung, tapi dari awal kita mau paham ini orang otaknya itu dia tumbuhkan atau otaknya itu di-bail out oleh teleprompter. Ini soal serius buat kita tuh. Nah, yang terakhir mungkin kita lihat apa sebetulnya raja atau ya pemimpin yang bijak itu. Itu pemimpin yang menghendaki rakyatnya bahagia. Apa itu bahagia? Di dalam mitologi Yunani ada seorang raja namanya Prokustes. Prokustes ini setiap malam dia undang satu rakyatnya untuk tidur di ranjang emasnya. Malam-malam dia intip. Kalau si rakyat tubuhnya lebih panjang dari ranjangnya, dia gergaji kakinya. Kalau lebih pendek, dia tarik kakinya. Putus dengkulnya. Bagi si raja, bahagia itu artinya tidur di ranjang emas dia. Tetapi harus fit and proper dengan ranjang itu. Jadi kita lihat kebahagiaan yang dihasilkan melalui kebengisan. Kebijakan kita semuanya begitu, fit and proper dengan kepentingan si raja, bukan kepentingan rakyat. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin ya susah untuk kita ucapkan karena orang akan anggap bahwa ya Anda udah membenci. Padahal kita kasih kritik tentang kebijakan. Sama seperti saya dilaporkan karena saya bilang Jokowi bajingan tolol. Padahal kata bajingan tolol itu hasil evaluasi saya terhadap kebijakan Jokowi. Kan dia bikin kebijakan, saya evaluasi, saya sebut. Kesimpulan saya, dia adalah bajingan tolol. Ada orang yang mengevaluasi dan mengatakan itu adalah raja yang baik hati. Ya, dua-duanya hasil evaluasi. Saya mengkritik, yang lain menjilat. Tetapi kenapa yang kritik itu dilaporin polisi, yang menjilat nggak dilaporin polisi? Padahal dua-dua itu hasil evaluasi deskriptif itu. Kenapa saya kena delik, dia nggak kena delik? Padahal dia penjilat. Penjelasannya sederhana. Karena hukum hanya dipakai untuk memenjarakan manusia, bukan memenjarakan penjilat. Karena penjilat itu bukan orang. Dia pasti nggak kena delik. Jadi dasarnya itu sebetulnya. Nah, kita mau balikkan keadaan ini supaya kita mengerti tadi keterangan panjang lebar bagus dari bahwa yang saya kritik itu adalah kepala negara, bukan kepala keluarga. Jokowi bagus sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Jadi saya membandingkan Jokowi sebagai kepala negara dan kepala keluarga. Yang saya kritik kedudukan fungsional dia sebagai kepala negara. Itu yang saya kritik, bukan sebagai kepala keluarga. Dan kalau bikin perbandingan, saya bisa bandingin antara kepala keluarga, kepala negara, dan kepala ikan. Jelas saya pilih kepala ikan, karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara.
Hal yang biasa itu diucapkan. Tapi lama-lama itu kok bisa jadi delik, kan nggak masuk akal. Nah, keadaan ini yang kita katakan tadi, kita mau pulihkan Indonesia yang berpikir. Karena founding person kita, pendiri bangsa ini, adalah orang-orang yang berpikir. Yang IQ-nya pasti di atas 100, 112, 115. Kalau Anda baca buku Tan Malaka, baca buku Madilog Tan Malaka, buku Our Struggle Sultan Syahrir, baca buku Muhammad Hatta tentang alam pikiran Yunani, baca buku macam-macam Natsir, baca buku Buya Hamka. Semua itu datang dari kemampuan untuk mengolah imajinasi ditopang dengan logika dialektik yang bagus. Sekarang tiba-tiba kita lihat orang ada di atas panggung dan hanya bisa mengucapkan satu kalimat, itu pun harus pakai teleprompter. Jadi fasilitasi bangsa ini dengan pikiran baru. Jadi kita semua di sini dipanggil untuk mengucapkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang berpikir. Kalau berpikir udah sering. Nah, niat ini yang saya kira diasuh dengan bagus oleh Cak Nun, supaya satu waktu bisa kita katakan bahwa di tengah-tengah kegelapan ada sinyal, ada sinar tentang pikiran itu. Sebagai partai yang berpikir, saya berhadapan dengan ulul albab itu, dengan manusia-manusia. Ya bolehlah singgung-singgung sedikit kan. Apa? Dan ntar gue diundang ke pesantren gue dianggap intoleran lagi ntar. Padahal justru toleransi itu dimulai dari sifat manusia yang ingin bergaul dengan banyak perspektif. Kan itu perspektif. Nah, ini juga masalah kita tuh. Kita sebut terus NKRI harga mati itu. Ada apa dengan NKRI harga mati? Buat apa menyebut NKRI harga mati? NKRI itu tumbuh, ongoing, in the making. Dia nggak mati, dia masih hidup. Dan satu waktu kita bisa membayangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi semacam Commonwealth itu. Negara persemakmuran atau negara bagian. Indonesia terlalu besar, berat untuk diurus itu. Bikin aja negara-negara kecil-kecil, toh kita tetap bersatu di dalam keputusan berbangsa dan bernegara kan. Tetapi eksploitasi itu bisa berhenti kalau kita ya biarkanlah Aceh merdeka, biarkanlah Papua merdeka, biarkanlah Jogja merdeka, tapi dalam satu persemakmuran kemanusiaan. Apa yang salah di situ? Kan dari awal ontologi bangsa ini adalah kemajemukan. Karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Sekarang Jokowi balik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Kan faulty reasoning itu yang membahayakan kita. Jadi kita membutuhkan kelegaan untuk berpikir. Nah, berpikir itu harus memungkinkan kita masuk sampai pada titik-titik krusial. Bentuk negara. Bisa nggak bentuk negara ini berubah? Ya bisa aja. Kenapa? Yang penting humanity, human solidarity itu kita kembangkan. Dan itu yang jadi panutan masa depan kita tuh. Jadi ngotot pada nanti saya dilaporin polisi lagi nih. NKRI harga mati. Ya. Ya, coba sebut NKRI harga mati. Mati pada harga berapa coba? Kalau nggak bisa bayar utang ya mati 2 menit setelah presiden diganti tagihan utang kita nggak bisa bayar ya mati kita default. Kalau terjadi misalnya perang di Cina Selatan merembet menjadi perang terbuka di Pasifik itu, Indonesia itu mati di dalam 12 jam. Karena armada ke-7 Amerika akan jepit kita yang dari Okinawa turun ke arah Singapura, yang dari Subic naik ke arah Taiwan, kita dijepit di situ. Berapa jam kita bisa bertahan? 12 jam. Karena itu kita masih import bahan baku lewat Pasifik, lewat Cina Selatan. Kita masih import daging lewat Pasifik, lewat Cina Selatan. Kita masih import obat-obatan antibiotik lewat Pasifik, lewat Cina Selatan. Bisa terbang nggak? Bisa. Tapi dalam keadaan perang, Amerika akan bilang misalnya, oke, ini non-fly zone, Anda terbang di situ, kita tembak gitu. Gandum kita masih import itu. Dalam 12 jam, mahasiswa Indonesia yang pertama kali kelaparan. Karena Indomie nggak akan lagi datang, bahan Indomie itu. Ini seriusnya begitu tuh.
Jadi kita mau bicara tentang dunia tadi, bahwa Indonesia itu mesti jadi bagian dari kepemimpinan dunia ke depan. Kita mau ada Indonesia hijau. Ini di Pak Jokowi kemarin pergi kemana, ke Dubai, untuk mengargumenkan bahwa investor masuk ke Indonesia tuh. Kenapa? Lihat dari drone, tutupan hijau Indonesia itu justru bertambah. Bohong yang dikatakan oleh Faisal Basri bahwa terjadi deforestasi itu. Lihat aja. Dari atas tutupan hijaunya bertambah. Tapi kalau kita datang periksa, itu hijau yang bertambah hijau lapangan golf. Hijau kelapa sawit. Kan bukan itu yang dimaksud dengan keragaman hayati kan. Jadi dari awal ini negeri dirusak sendiri oleh mereka yang haus akan investasi. Sri Mulyani tadi bicara tuh, saya senang ini udah 91% masuk, 1,800 triliun pajak itu. Ya pajaknya dari siapa? Hanya dari 11 orang yang punya konsesi ekstraktif industri itu. Tidak ada perluasan basis pajak. Artinya kesenjangan juga berlangsung. Kan yang dipajaki itu cuman mereka yang bahkan disuruh store duluan tuh. Supaya terlihat tuh figursnya naik itu. Jadi tetap ada kesenjangan di situ. Ada soal Gini ratio dipublikasikan macam-macam. Gini ratio kita berapa? 37, 38 tuh. Padahal Gini ratio itu dihitung berdasarkan pengeluaran Anda, spending, bukan pemasukan. Benar. Saya kasih contoh kecil-kecilannya. Misalnya ada petugas BPS datang ke sini. Dia melakukan survei tentang Gini ratio di Cikini. Dia tanya ke Sabrang, bro, pengeluaranmu, ini saya orang statistik BPS, pengeluaran berapa Sabrang? 10.000 perak. Oke, dicatat 10, memang dia ngaku 10.000 perak. Karena dia cuma makan singkong dan kopi itu dah. Cukup itu. 10.000 rupiah. Dia ketemu mahasiswa IKJ yang gagal di wisuda kemarin. Karena nggak punya uang. Ditanya, berapa pengeluaranmu? 10.000 rupiah. Oke. Dia pergi ke seberang di apartemen Menteng situ. Ketemu seorang konglomerat. Berapa pengeluaranmu? 10.000 rupiah. Kenapa si pemilik industri besar di Kalimantan pengeluaran cuma 10.000 rupiah? Sama dengan Sabrang. Karena dia cuma disuruh minum vitamin C oleh dokter karena banyak penyakit. Maka statistik bilang, konglomerat pengeluaran 10.000 rupiah, Sabrang 10 rupiah, mahasiswa tadi 10 rupiah, maka Gini rasionya 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Coba cek si mahasiswa tadi, kenapa 10.000 rupiah pengeluaranmu? Karena dia makan pagi 5.000 rupiah, cuma nasi dan tempe. Sisanya 5.000 rupiah, dia beli promah untuk nahan sakit mahnya. That's the logic of statistik itu. Jadi kita mesti membaca statistik dengan pikiran kritis juga. Gini rasio itu bohong-bohongan tuh. Itu yang menyebabkan kita nggak pernah tahu bahwa ya pendapatan dia berapa sebetulnya, pengeluarannya jelas dia jujur, pendapatannya dia pasti bohong itu. Itu dasarnya. Jadi kita percaya bahwa saya percaya Faisal Basri sebagai ekonom. Saya pernah baca buku judulnya Economics doesn't lie. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong. Ministry of Economy does. Ilmu ekonomi tidak berbohong, tapi menteri-menteri ekonomi pasti pembohong. Oke, terima kasih responnya. Ini tadi Rumit kan? Nggak rumit kan? nggak rumit. Aku tak jawab, mencoba merespon tadi permasalahan Bito milih wong kita nggak kenal kok. Kalau nggak salah Jean Jacques Rousseau juga yang ngomong kalau demokrasi itu efektif hanya untuk area sebesar Swiss kalau nggak salah. Tapi karena kenal, karena saling kenal, kalau gede kayak gini kan agak susah nih memang. Saya juga mikir panjang itu, nggak adil juga kalau suruh menyuruh saudara-saudara kita yang jualan bakso dari pagi sampai sore untuk riset sejarah calon presiden dan memilih di antara 251.000 calon legislatif, mate lah uripe itu.
ngopo milih ngono ya ora cetha kok kan gitu. Tapi itu real. Paling enggak kita punya dasar lah, mbuh bener mbuh salah. Tapi alternatif yang kita miliki sekarang adalah isu-isu di sosial media atau kata teman atau forwardan dari Pak D di grup keluarga. Nah, kadang ingatan kita juga nggak panjang. Kalau nggak salah Mak Ismail pas apa ya yang bikin penelitian kemarin, rata-rata ingatan kita tuh cuma 2 minggu, ada isu baru lupa lagi. Wong ngingetin diri sendiri aja lupa, apalagi ngingetin sejarah orang lain. Apalagi generasinya generasi TikTok. Yang kalau udah pindah video sebelumnya ngapain udah lupa. Nah, kita butuh solusi nih, gimana ya caranya agar mudah untuk membaca sejarah itu tadi. Lagi-lagi endingnya adalah data dan kemudahan, tadi cost of communication itu, karena communication yang dikomunikasikan adalah data. Kalau kemarin memang agak susah, sekarang tuh yang agak menarik karena ada yang namanya AI itu. Artificial Intelligence, misalnya kalau 200 halaman, menurut saya mungkin salah ini ya, menurut saya kalau rakyat tuh nggak perlu tahu semua urusan negara. Yang kamu pedulikan aja, kalau kamu petani, ya urusan pupuk, urusan penjualan, dan seterusnya. Justru yang pengen jadi pemimpin itu yang harus tahu semua hal. Kan gitu, karena gue yo butuh ngerti PNS gajinya munggah pora, dijamin pora atau gimana dan seterusnya. Hanya perlu mungkin 2 paragraf dari yang dia janjikan yang harus dicari dari 200 halaman. Kan rada angel toh. Seandainya ada yang bisa disuruh baca dan tak tanyain dia jawab ya. Nah, kita kan sudah tahu bahwa teknologi tercanggih di dunia itu kan WhatsApp. Karena pakai WhatsApp kita bisa bikin apa-apa. Bikin kopi, Cak, tolong gawe kopi. pengen apa aja tinggal, Cuk, tolong gawe Itu WA itu bisa memecahkan semua masalah kalau ada kontak yang bisa ditanyain, kan bisa disuruh, intinya kan gitu. Nah, sekarang ada teknologi baru, kemarin sempat ramai di Twitter juga betapa mudahnya mencari informasi yang tepat ketika masukin PDF terus nanya isinya apa. Kan gitu. Nah, terus kalau sejarah itu tadi tidak mudah. Dia mau menceritakan atau dikumpulkan. Menurut saya itu sebenarnya rasa ngomonglah tugas apa lah, gak paham. Tapi intinya kita butuh informasi itu secara cepat yang instan, WA menjawab. Dan saya nggak berani ngusulin kalau kita cuman meminta tanpa harus membuat solusi. Nah, saya sama teman-teman, ini sana aku ngomong, gue cekan sing jenenge podium2024.id. Itu sebenarnya memberi kesempatan untuk siapa saja mengupload sejarahnya, biografinya, ide-idenya ke situ dan kita bisa nanyain hanya pakai seperti WA biasa, nanya sederhana. Walaupun kebanyakan nggak mau, mungkin karena tidak punya ide, tidak punya gagasan atau memang males. Ya itu artinya saya merasa saya sudah punya hak untuk tidak memilih dia karena dia tidak mau effort untuk menceritakan dirinya kepada saya. Di antara 250.000, mosok ra ono sih 2% tok yang mau menceritakan dirinya kan gitu. At least kita enggak ijab kabul seperti beli kucing dalam karung. Paling enggak kenalan dulu. Kalau misalnya pilihan salah, sudah biasa. Kalau sepemahaman saya begini, dari dunia evolusi, perubahan sebuah spesies ataupun sebuah peradaban bisa dianalogikan, itu kekuasaannya selalu ada di wanita, selalu ada dari yang memilih. Kalau wanita di sini suka laki-laki yang gondrong sebelah, saya yakin para penderita cacat tuna asmara di sini pasti semua gondrong sebelah, karena mengikuti kriteria yang diberikan oleh wanita. Artinya sebenarnya yang menentukan arah kemana evolusi terjadi itu yang memilih sebenarnya, bukan yang dipilih. Bahwa kita selama ini percaya bahwa kita hanya diberi pilihan dan bisa itu tok. Itu seperti tadi itu di training otakmu, post truth digitu-gituin terus. Karena sebenarnya kalau Anda punya kriteria harus kayak gini, pokoknya pemimpin. Paling nggak aku pengen baca nih, kalau nggak baca saya nggak akan milih kamu. Mereka pasti mengikuti kriteria yang diberikan oleh pemilih.
Pasti, karena mereka pengen menang. Dan syarat menang adalah mengikuti kriteria yang memilih. Selama ini kriteria kita masih terlalu mudah. Asal ada baliho atau tulisan anak siapa. Bukan hanya yang paling gede itu ya. Banyak. Saya lihat waktu itu saya pulang ke Lampung sebentar. Di baliho itu di baliho pinggir jalan gue aku takjub soalnya ngeliatnya. Caleg calon DPR RI anak siapa, calon DPR RI anak siapa, suki anak siapa kabeh iki, aku bapakmu yo ora kenal, kowe yo ora kenal. Ya saya masuk kriteria saya semudah itu remeh itu. Sebagai wanita kan kita tidak mau murah dalam tanda petik kriterianya. Wong kamu cari pasangan aja punya kriteria kok. Minimal laki-laki misalnya gitu. Wis rapopo lah, tapi ada kriteria tertentu. Nah, yang menentukan kualitas siapa yang menang itu yang memberi kriterianya. Kalau kriteria kita cuma 100.000, yo jangan komplain kalau yang kita dapatkan adalah kualitas 100.000 kan gitu. Kalau yang kita kriteriakan tadi itu misalnya adalah orang yang punya integritas dan kita milih betul orang yang punya integritas, lainnya akan mengikuti pola itu untuk punya integritas. Kita menghasilkan lomba para yang dipilih ini ke arah yang dipilih oleh si pemilihnya, wanitanya. Kalau Simba dulu pernah bilang, dan ini juga kalau di Jawa ditulis di Tambang Raras, di Serat Centini, selalu ada pasangan laki-laki dan perempuan, tidak hanya urusan suami istri. Pemerintah dan rakyat juga laki-laki dan perempuan. Dan sepemahaman saya, semua yang menentukan arah kemana evolusi itu adalah perempuan. Bukan perempuan sih, feminin. Lebih ngomong gitu aja, feminin maskulin, artinya yang memilih, bukan yang dipilih. Jadi, mari kita punya kriteria untuk memajukan Indonesia. Mungkin yang kompleks-kompleks nanti kita pelajari, yang paling sederhana gini, jangan jadi rakyat yang murahan lah. Agak punya kualitas sedikit. Ngoten nggih. Ini bukan jawaban yang sophisticated, paling enggak teman-teman yang yang tidak punya banyak waktu untuk berpikir politik, paling enggak ada pegangan mau gimana besok. Pokoknya saya punya harga diri, saya punya kriteria, akan milih yang seperti ini. Itu kualitas yang akan diikuti oleh para calon-calon. Itu responku loh, matur nuwun.